bagaimana menyikapi pandemi COVID-19 dari segi ilmu agama, dari pengobatan kedokteran dan juga. Terima kasih. Banyak banget. 3 pertanyaan ini. Baik, dari sisi agama, ya. Dari sisi agama, ketahuilah bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, di diri kita saat ini, dan apapun itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Ya, sudah ditakdirkan Allah, dan itulah nasib atau takdir yang kita harus jalani. Ya, dengan atau tanpa adanya penyakit atau wabah ini, ya selagi saya sampaikan, kita pasti akan mati gitu kan. Artinya apa? Jangan sampai virus ini, jangan sampai wabah ini membuat kita akhirnya lebih takut ya kepada virus tadi daripada takut kepada Allah dan khawatir dengan dosa-dosanya kita. Ya, jadi akidah itu menjadi kunci jawaban semuanya. Waspada perlu ya, tapi berlebihan juga tidak baik ya. Berlebihan juga dalam kewaspadaan tidak baik menurut saya gitu kan. Karena memang ya dengan atau tanpa adanya virus ini ya seseorang itu pasti akan menemui ajalnya. Itu yang kita pahami dulu ya. Tapi kewaspadaan kita tetap jaga ya. Itu yang pertama. Baik dari ilmu agama, apalagi yang kita harus pahami. Nah, di Islam ya Bapak sekalian memang sudah dikenal, dan Bapak Ibu bisa baca juga bahwa memang pernah terjadi wabah tahun Amwas seperti ini di Palestina, yang saat itu ada sahabat yang bernama Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu anhu yang bahkan saat itu beliau pemimpinnya di situ dan akhirnya meninggal di kondisi seperti itu. Jadi akhirnya di situ kita mengambil pelajaran bahwa ternyata meninggal, kalaulah seseorang itu meninggal karena wabah kayak begini, bukan aib. Bahkan justru hadisnya menyatakan itu mati yang syahid. Ya, mati yang syahid. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan, ya, nggak ada yang perlu dikhawatirkan karena insya Allah yang namanya ujian atau wabah atau apapun pasti akan berakhir, ya, nggak usah khawatir kita. Itu memang sudah sunnatullahnya kayak begitu. Nah, baik dari sisi kedokteran atau herbal, sebenarnya saya jelaskan kembali tadi bahwa kita harus tahu bahwa kekebalan atau 80% sistem imun kita itu kan letaknya ada pada pencernaan. Maka dalam kondisi kayak sekarang, kuatkan pencernaan. Entah itu melalui puasa, entah itu dengan makanan-makanan yang sehat, ya. Kita sudah tahu itu semua, ya. Maka saya katakan sekali lagi, ya, dalam kondisi wabah kayak begini ya, pokoknya kurangilah makan karbo. Karena karbo itu akan akan menjadi makanan buat virus tadi. Atau maaf, yang masih merokok gitu kan, karena rokok itu akan membuat paru-paru itu menjadi wabah, menjadi tempat yang paling disukai oleh virus ini gitu loh. Jadi itu. Jadi kalau kita udah nggak tahu, berarti memperbanyak puasa-puasa sunnah atau memperbanyak yang mungkin di agama lain intermittent fasting atau apapun namanya yang menguatkan sistem imun kita dari dalam. Ya, seperti itu. Nah, dari sisi herbal sudah jelaskan tadi ya, sebenarnya produk-produk yang berbasiskan pada probiotik dan kurkuminoid itu solusinya sebenarnya. Ya, karena probiotik ini ya, kalau yang saya baca dalam buku Probiotik Embryon dan beberapa tulisan-tulisan yang lain itu memang efeknya bukan cuma meningkatkan imunitas. Ya, lebih dari sekedar meningkatkan imunitas kalau kita baca tentang itu. Ya, kita paham. Jadi probiotik ya, prebiotiknya, kemudian ada rempah rimpang tadi itu kita optimalkan. Insya Allah menurut saya itu akan menjadi solusi ya. Ya kalau saya sih gini loh, kalau semua kita mau teliti, habis duit kita Pak Abu. Ya, semua mau diteliti. Ada berapa banyak sayuran, ada berapa banyak katakanlah buah-buahan, ada berapa banyak rimpang-rimpang yang kalaupun ada penelitiannya nggak dipakai juga gitu loh. Kalau bagi saya pribadi, kalau saya lebih berkesimpulan ya let's show by the result. Jadi maksudnya mari kita tunjukkan dengan angka, dengan hasil gitu kan. Nah, sekarang ini penelitiannya banyak, tapi hasilnya juga nggak ada. Ini ada orang yang sudah ya turun-temurun kita pakai ini katakanlah dengan bahan-bahan kayak beginian dan ternyata sehat-sehat aja tuh gitu kan, mau pilih yang mana gitu kan. Kalau saya lebih milih yang ini, mudah, murah dan bisa didapatkan masyarakat gitu kan. Ya terlepas ada pilihan atau tidak ya, toh bahan-bahan kayak begini nih ya menurut saya pribadi ya nggak terlalu menimbulkan efek samping seperti halnya paracetamol gitu kan yang dalam jangka panjang bisa mengganggu fungsi enzim hati misalnya kayak begitu ya. Jadi jangan terlalu paranoid juga dengan mereka ini karena memang kita mungkin Anda sebagai farmasi ya mungkin sempat belajar dulu makronutrien, mikronutrien, kita paham itu, cuma nggak kepake ilmunya gitu loh. Dokter juga sama, akhirnya
hal-hal seperti itu tuh nggak dibahas di dunia pendidikan kita, sehingga akhirnya ya tertinggal terus ya, semua baliknya ke obat lagi gitu kan, seperti itu. Wallahu alam.